Munafik, munafik. Aku bacain hadisnya. Mau nggak aku bacain hadisnya? Silahkan. Oke. Silahkan. Aku bacakan hadisnya ya. Perawinya dari mana? Oke, saya bacakan. Hadis, saya klik dulu ya. Saya klik dulu. Santai kita, santai. Hadis kekuatan setara 30 laki-laki. Ini Muhammad, kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki. Makanya saya bilang sama Nandar tadi, Nandar, bisa nggak nabimu itu digelari sebagai raja seks gitu? Langsung kabur dia, ketakutan dia. Oke ya, nih. Teman-teman, ini akun saya yang paling kecil. Yang belum follow silakan follow. Edis juga silakan follow akun saya ini. Ini akun saya yang paling kecil. Oh siap, saya follow dulu ya. Kita follow teman-teman ya. Kita follow. Oke, akun saya terakhir. Jadi apapun sebentar. Ketika ini menghilang, berarti ya terserah lah kalian. Gua nggak peduli deh, nggak butuh pengakuan. Mau dibilang kabur, mau dibilang apa nggak butuh pengakuan. Tapi yang pasti saya Islam tidak akan pernah mundur dari sesuatu apapun itu. Mentok-mentok juga lapor polisi gitu ya. Apa? Kalau misalnya udah terdesak lapor polisi gitu ya. Karena kami tidak bisa. Kalau kami bisa mencarinya sendiri, kami yang mencari. Wow, lebih bahaya lagi nih. Rasid, saya mau ngomong sama kamu Rasid. Gini, kemarin saya kan bilang gini. Lanjut. Islam itu sebentar ya. Islam itu seperti lebah. Lebah itu tahu diri ketika mengantuk kepada lawannya dia akan mati. Begitulah Islam. Jadi diganggu. Iya, itu dalil-dalil yang nggak ada dalam Quran. Dari tadi ngomong lu. Oh silakan. Sebentar, lebah itu ketika tidak diganggu tidak akan yang pernah ada mengganggunya kembali. Nggak akan. Oh jelas, tidak pernah mengganggu lebah itu kalau nggak diganggu. Tapi apabila dia diganggu, ya begitulah. Udah? Silakan. Oke, baik. Kata-katamu Islam seperti lebah bla bla itu nggak ada di Quran. Itu karang-karangan halusinasi kalian itu. Nabi Muhammad. Lanjut Nabi Muhammad. Oke. Jadi gini Rasid. Jangan sampai saya pakai topi. Jadi gini Rasid, ya. Saya cuma mau bilang begini. Kemarin itu kan saya bilang sama teman-teman saya, teman-teman, atas kejadian yang menimpa anak Batak, atas kejadian menimpa Agatha, menimpa apologet lain. Ketika mereka berdebat, ketika mereka menyerang Islam, dilaporin polisi, sekarang tidak berapologet lagi. Rasid. Edis. Katanya saya mau ngomong, gimana? Saya mau ngomong nggak dikasih ngomong. Gini Edis. Pertama, selama kamu diskusi dengan saya, banyak yang mengatakan kamu adalah penghujat. Tapi saya pribadi, saya tidak pernah merasa kamu itu penghujat. Karena apa? Saya bisa ngomong bahwasanya kamu ini hanya cacat akal, di mana kamu memaksakan kami menuhankan Nabi Muhammad. Loh, saya jujur nih, saya jujur. Kamu, menurut saya, kamu nggak menghujat. Hanya cacat akal. Karena apa? Karena memaksakan kami menuhankan Nabi Muhammad. Itu aja. Tuh ya, lihat ya muslim-muslim lain ya. Ini Rasid ya. Ini orang API loh ini. Ini orang API tidak mengatakan saya penghujat loh. Ini, camkan ini. Rasid anggota API tidak pernah mengatakan saya penghujat. Mantap. Plus lu, plus. Ingat, sebentar. Selama kamu diskusi dengan saya, apa yang kamu sampaikan? Nabi Muhammad meninggal dan sekarang sudah jadi mayat? Iya betul. Nah, Nabi Muhammad Rob yang kamu tidak tahu artinya, kami memuliakan, ya betul. Nabi Muhammad diracun, kamu bilang mati diracun, itu yang salah. Tapi itu bukan penghujatan. Kamu nggak tahu. Yang namanya diracun itu, diracun hari ini, matinya berapa jam kemudian. Bukan 4 tahun ke depan. Apalagi, Nabi Muhammad istrinya banyak. Betul. Saya menganggap itu. Tapi kekuatan 30 laki-laki? Silahkan, lanjutkan narasimu. Oke, saya bacakan ya. Atau kalau saya tidak bisa bantah, mari kita compare. Baik. Rematch dulu ya. Kita rematch dulu. Baik, Rasid. Ya, begini Rasid. Sebelum saya membahas hadisnya, saya bilang begini Rasid. Jadi atas kejadian yang menimpa para apologet Kristen, di mana mereka berapologet, mereka semangat berapologet. Udah ya. Pakai topi, nggak usah curhat. Lanjut. Sebentar dulu kan waktu Rasid. Ini apa sih? Sebentar. Ya prolog dulu ya. Jadi sehubungan dengan banyaknya apologet Kristen yang dilaporkan ke polisi, dibungkam dengan cara dipenjarakan, maka saya Edis TV mengambil kesimpulan, kita harus punya tempat untuk berapologet supaya kita bisa tetap bersuara.
tanpa mereka Alamatnya bisa di mana, menggeruduk. Edis? Hah? Alamatnya di mana? Jangan rahasia dong, nggak bisa. Yang penting intinya kalian tidak akan sanggup menggeruduk tempat ini, tidak akan sanggup. Gini, Adis. Kenapa? Gini, Adis. Kenapa tidak kalian tidak sanggup? Gini. Karena di sini satu kabupaten tidak ada orang yang tukang geruduk-geruduk. Lapor polisi silakan. Polisi datang kemari, Gini, saya Adis. terima dengan baik. Silakan. Kalau kalian tidak terima. Oke, sekarang ke tema ya. Dan ini yang terakhir. Sebentar, saya lanjutin dan ini yang Silakan. terakhir baru masuk narasimu. Silakan. Ketika kamu merasa selalu diseruduk, berarti ada yang salah dalam narasimu. Tetapi kalau memang kamu menganggap semua narasimu itu benar, harusnya berani dong, Edis. Ketika dilaporin, maju Saya ke meja pengadilan. Sebentar. Pada saat nanti di meja pengadilan, kita debat di sana. Nanti biarkan yang mulia pengadilan itu yang akan menjelaskan dan melihat yang mana narasinya masuk dalam penghujatan, yang mana narasinya yang sesuai akal logika, sesuai dalil dan yang lain-lain. Kan begitu. Nah, kalau bisa Agatha menyelamatkan dirinya dengan setiap penjelasan apa yang dia katakan, saya pastikan dia akan selamat. Intinya begitu. Kalau dia tidak menghujat apa segala macam, dia akan, kenapa kamu mengatakan bla 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 bla? Oh, begini Pak Hakim yang mulia, karena adanya bla 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 bla. Makanya saya mengatakan ini. Nanti hakim yang menjelaskan bahwasanya oh, ini masuk kepada penghujatan, ini tidak masuk kepada penghujatan. Maka dari itu diskusi di depan pengadilan. Lebih bagus tidak? Baik, saya tanggapi. Kalau memang keberanian itu datang dari mulut seorang pria atau wanita dalam diskusi lintas agama, harusnya berani menghadapi setiap konsekuensi itu. Harusnya. Itu dulu yang harus dipahami. Begitupun dengan saya berani menampakkan diri saya berada di mana, ketika memang kalau saya salah, lakukan apa yang menurut Anda tendensinya itu dalam penghujatan. Maka dari itu, selalu saya diingatkan dengan guru besar saya, itu Bang Zuma, jangan pernah keluar dari dalil, jangan pernah berasumsi. Loh, jelas, saya mengatakan itu. Kalau memang berani, jangan takut. Tidak perlu, kami masing-masing di rumah kita. Kalau mau didatangin, tidak perlu mendatangkan. Siapkan tempat, siapkan pengamanan, kami yang datang, diskusi head to head. Saya tanggapi ya. Apa yang perlu ditanggapi? Saya bilang. Saya tanggapi dulu loh. Kamu kan udah ngomong, masa saya nggak boleh ngomong? Baik. Jadi barusan saja saya sudah ngomong seperti yang kamu katakan. Kalau polisi yang datang, penegak hukum yang datang, saya hadapi. Saya akan bertanggungjawabkan perkataan saya. Camkan itu. Kalau polisi yang datang. Tapi kalau yang datang masa, dengarkan dulu Rashid. Kalau yang datang masa lain cerita. Nih, kalau kamu nggak percaya, betulkah Muhammad punya kekuatan setara dengan 30 kekuatan laki-laki dalam urusan seksual? Silahkan bacakan. Nah, jangan kalau ketika saya bacakan hadisnya, banyak orang-orang awam nggak ngerti, mereka ini nanti marah-marah datang menggeruduk. Kalau lupa saya, mereka nggak bisa menggeruduk ke sini. Oke ya, nih. Saya bahkan menantang seluruh umat muslim. Saya tantang seluruh umat muslim. Kalau kalian bisa membuktikan bahwa saya menghujat, bahwa saya mengada-ngada, mengujar kebencian, laporkan saya. Saya tunggu sekarang juga. Saya tunggu laporan kalian. Muridnya Bang Zuma sudah mengatakan saya tidak menghujat kok, gimana? Ya, saya bacakan nih. Sahih Bukhari 260 telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Dan dari Anas Malik radhiyallahu anhu. Bicara hadis nggak boleh. Oke, saya bacakan seluruhnya ya. Saya bacakan. Ya, saya bacakan. Jadi Sahih Bukhari nomor 260. Ya, saya bacakan. Sahih Bukhari 260 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashyar berkata telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham berkata telah menceritakan kepada saya bapakku dari Qatada berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Berkata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anha menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau saat itu 9 orang. Rashid, pertanyaan saya, sebutkan satu pria di muka bumi ini
yang kekuatan seksualnya melebihi Muhammad? Silakan. Kalau ada, maka batal gelar sebagai raja seksual itu disandang oleh nabimu. Silakan. Silakan. Sudah? Silakan. Hanya ingin itu? Ya, hari ini kita akan simpulkan apakah benar bahwa nabimu adalah seorang raja seks. Silakan. Udah? Hanya raja seks? Berat ini. Berat ini. Enggak. No, saya mau pelan karena ini nggak nyantai ini, akun saya nggak nyantai. Saya mau pelan. Silakan. Kamu mengatakan bahwasanya hanya ingin mengetahui raja seks atau tidak, begitu kan? Ya, silakan. Oke, saya mengikuti narasimu bahwasanya. Nah, ini kita compare ya. Ini compare ya. Sorry. Silakan. Boleh? Silakan. Nah, saya langsung bernarasi ya. Saya langsung bernarasi setelah saya mengatakan ini jawaban dari saya. Setelah saya menjawab jawaban dari saya, langsung saya compare. Oke? Ya, silakan. Oke. Tunjukkan di dalam hadis ada seorang laki-laki yang mempunyai kekuatan seksual lebih daripada Muhammad. Silakan. Oke. Ketika kamu mengatakan akan hal itu, saya belum pernah menemukan laki-laki seperti yang Rasulullah lakukan. Oke, berarti setujukan dulu bahwa nabimu patut digelari sebagai seorang pria dengan kekuatan raja seksual. Diam dulu. Silakan. Oke. Setiap omonganmu, setiap yang kamu baca, biarkan kamu narasikan sendiri, tidak perlu kamu ulang. Saya iakan. Oke? Saya iakan. Raja, saya iakan. Raja seksual, saya iakan. Oke? Mari kita sandingkan kepada Tuhan yang sempurna. Ingat, mari kita sandingkan kepada Tuhan yang sempurna yang ini apa-apaan sih yang dibahas tentang sebutkan? Sebutkan satu nabi yang memiliki kekuatan seksual lebih dari 30 laki-laki. Kau lu tahu gua mau lari kemana? Diam dulu, Edis, diam dulu ya. Diam dulu. Kita Ya tadi kan? ulang, kasihkan saya waktu 2 menit setengah. Oke? Silakan. Oke. Ketika kamu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki tenaga 30 seperti ini, bahkan jangan pun itu, kekuatan dalam gulat, kekuatan dalam berperang, kekuatan dalam apapun, Rasulullah selalu unggul. Jangan pun dalam seks. Kekuatan seksual yang kita bahas. Diam dulu. Kekuatan seksual. Nanti. Oke? Nanti. Silakan. Saya masuk dalam kata-kata jangan pun kekuatan seksual, bahkan semua kekuatan-kekuatan yang diungguli oleh Rasulullah SAW. Bahkan Ali bin Abi Thalib adalah pegulat yang jangan. Kalau saya memberikan nafsu kamu, saya kasih kamu makan nafsu, tapi kamu tidak bisa mengalahkan saya dalam berdiskusi. Diam, makanya saya getarkan jiwamu malam ini. Sore ini. Ingat, ketika kau mengatakan Rasulullah adalah raja seksual, yes, tapi bukan hanya sekedar itu. Dia adalah orang yang perkasa. Dia mengiyakan, saudara. Dia mengiyakan. Oke, coba katakan dulu bersaksi. Aku bersaksi. Edis tidak mau berhenti ngomong. Ketika kau mengatakan Rasulullah seperti itu, bukan hanya seperti itu. Bahkan dalam perang, bahkan dalam gulat, Ali bin Abi Thalib yang tidak terkalahkan, tetapi dites oleh Rasulullah lalu dikatakan, Ali, ada yang lebih hebat. Masih ada langit di atas langit. Jadi jangan pernah merasakan dirimu paling hebat. Rasulullah. Berarti bukan hanya sekedar seks. Ketika kau mengatakan raja itu bukan hanya sekedar raja. Dia benar-benar raja. Dia benar-benar real raja. Dia hebat. Dia jago. Dia bisa mengalahkan syaitan. Algojonya syaitan dia kalahkan dengan sendirinya. Pada saat itu Umar bin Khattab, tentara perangnya yang paling hebat, yang paling sangar, ketakutan juga pada saat mendengarkan gerumu di belakang rumah. Dan dia lari, berkumpul di depan rumah Rasulullah, lalu mencari Rasulullah kemana? Tetapi pada akhirnya apa? Pada saat ditunggu, Rasulullah datang dengan kudanya, dengan gagahnya dia hanya memakai celana, dengan perut yang six pack. Ini Nabi saya ya, ini Rasulullah saya. Dengan perut yang six pack, dia bilang, udah nggak ada, silahkan pulang masing-masing. Karena apa? Diberesin dengan sendirinya. Itu Rasulullah saya. Pertanyaannya, silahkan kamu bantah. Setelah ini kan saya sudah menjawab nih, mengiyakan. Sekarang jawab pertanyaan saya. Saya bantah dulu dong. Tuhanmu yang katanya maha sempurna, Tuhanmu yang katanya maha apalah itu saya nggak tahu. Tetapi
yang namanya manusia sempurna, manusia sempurna nih, kenapa tidak pernah dipakai? Kenapa nggak pernah dipakai itunya? Padahal Tuhan loh. Coba silakan jelaskan. Saya minta perjawaban. Kenapa di dunia tidak pernah dipakai? Pada akhirnya dia juga nikah di sorga pada ujung-ujungnya, gitu loh. Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Saya jawab ya. Saya butuh jawaban. Terima kasih atas pengakuan Rashid bahwa nabinya Rashid adalah raja seks. Terima kasih. Oke, nggak usah diulang, langsung aja. Ya, kamu sudah mengakui ya bahwa Muhammad raja seks? Sudah mengakui? Mana pengakuanmu? Jangan jadi patung. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad raja seks? Harus berapa kali saya ngomong? Iya. Enggak, saya pengen jawaban. Apakah Rashid, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad adalah raja seks? Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Lihat itu ya. Jadi kalau ada muslim yang mau melaporkan saya karena saya mengatakan bahwa Muhammad raja seks, tangkap ini Rashid ini. Dia sudah akui bahwa Muhammad raja seks, gimana? Jawab. Oke. Kemudian Jawab. Apakah katanya Yesus saya mau sempurna? menjawab, gimana nih? Saya dikasih waktu jawab gimana? Silakan. Nah, kemudian mengenai dongeng-dongeng dikatakan Muhammad menang raja perang. Gimana saya mau menjawab kayak gini Rashid? Saya kan mau menjawab ini. Kamu kan tadi bilang bahwasanya Muhammad itu kalau bukan hanya raja seks, tetapi menang perang, raja gulat, raja ini. Saya mau baca satu ayat Al-Quran. Saya mau baca satu ayat Quran. Surat At-Tahrim ayat yang keempat dikatakan begini. Jika kamu berdua, maksudnya adalah dua orang wanita, Hafsah dan Aisyah, bertobat kepada Allah, sungguh hati kamu berdua telah condong. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Muhammad, menyusahkan Nabi, maksudnya Muhammad, sesungguhnya, perhatikan, Allah adalah pelindungnya, Jibril, orang-orang mukmin yang saleh. Selain itu, malaikat-malaikat juga penolong. Jawab pertanyaan saya. Masa Muhammad yang raja gulat mau menghadapi dua orang wanita? Ketahuilah, siapa penolong Muhammad? Allah, Jibril, orang-orang mukmin, malaikat-malaikat. Gimana ini? Katanya raja gulat, masa dua orang perempuan harus dibantu Allah? Pasukan-pasukan malaikat, Jibril, orang-orang mukmin. Gimana ini? Aduh, si Rashid ini kontradiksi omongannya satu sama lain. Coba lihat kualitasnya. Jawab. Berat, saudara-saudara. Jawab. Mana jawabanmu? Apa yang mana? Mana jawabanmu? Yang mana pertanyaan yang mana? Yesus sempurna ini nggak dipakai. Jawab. Dipakai dalam pengertian yang bagaimana? Nggak usah Maksudnya dipakai dalam hubungan seksual. Maksudnya dalam hubungan seksual. Udah sempurna. Iya, maksudnya dipakai dalam hubungan seksual. Nggak usah sok nggak ngerti. Jawab. Loh, kenapa nggak dipakai? Dari mana dalilnya bahwasanya seorang kita lagi bahas seksual. Kita lagi pakai gimana seksual. kalau itu? Jawab. Mana dalilnya bahwasanya seorang lelaki itu harus menikah? Mana dalilnya? Tunjuk. Saya tidak bilang menikah, tapi punya nafsu, punya ini nih, punya ya, Yesus mengalahkan keinginan-keinginan duniawi karena tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelesaikan visi misi bukan visi misi urusan duniawi. Berarti manusia yang tidak sempurna. Berarti manusia yang tidak sempurna dong. Dari mana ukurannya kalau itu jadi tidak sempurna? Jelaskan. Apa patokannya dalam Quran bahwa laki-laki yang tidak menikah maka dia tidak sempurna? Tunjukkan ayat dalam Quran. Tidak perlu menikah, bro. Minimal dia coli. Ini kalau udah kayak gini udah selesai. Kita nggak bisa diskusi. Kau bahasa Islammu kayak gini nggak